Pemirsa, aparat penegak hukum diminta memberikan keadilan terhadap para korban kasus ruda paksa guru pesantren terhadap 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa kebiri kepada terdakwa Heri Wirawan. KPAI mengutuk keras kasus ruda paksa belasan santriwati yang dilakukan oleh seorang guru sekaligus pemimpin pesantren Manarul Huda Antapani atau Madani di Bandung, Jawa Barat. Kasus ini bukan saja mencoreng dunia pendidikan, juga membuat trauma fisik dan psikis yang lama terhadap para korbannya. Apalagi 9 korban diantaranya hamil dan melahirkan. KPAI mendesak aparat penegak hukum memberikan keadilan terhadap para korban dan menjatuhkan hukuman berat kepada terdakwa. Untuk membuat efek jera selain hukuman penjara, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, hakim diharapkan dapat menjatuhkan hukuman tambahan kebiri terhadap terdakwa Heri Wirawan. Beratkan terhadap hukuman bagi pelaku pun diberikan, di mana maksimal tuntutan adalah 15 tahun, polisi kemudian menambah sepertiga atau pemberatan sepertiga, dan itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga tuntutan hukuman menjadi 20 tahun. Ditambah lagi, karena pelaku melakukan kepada banyak anak, kemudian juga selain korban yang banyak, berkali-kali pula melakukannya, dan ini mendapatkan berhak untuk atau wajib nih diterapkan hukuman kebiri. Pemirsa, salah satu orang tua santriwati yang menjadi korban ruda paksa yang dilakukan oleh Heri Wirawan menceritakan kisah pilu yang dialami anaknya. Korban mengalami kekerasan seksual hingga melahirkan anak. Di 2017. 2017. Iya. Itu pas keluar SD. oh langsung di pesantren kan di sana. Iya. Bisa kenal di sana gimana, Pak? Ada saudaranya di kampung saya. YR menceritakan kisah pilu yang dialami anaknya NI. Tak menyangka pesantren yang ia percaya menjadi ladang ilmu agama malah menjadikan anaknya korban pemerkosaan. NI adalah salah satu dari puluhan santriwati yang menjadi korban bejat oknum guru pesantren di Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Masuk pesantren sejak tahun 2017, di mana sang anak diajak oleh salah satu kerabat keluarga pelaku. Sempat curiga karena korban diketahui sering diajak pelaku di luar jam pelajaran. Kalau saya mau besuk anak itu harus ada tentu waktunya. Hari apa? Hari Rabu misalkan. Saya datang ke sana. Nanti anak saya itu dibawa kemana gitu, ke tempat kantor-kantor apa gitulah, kadang-kadang gitu. Lagi keluar katanya. Penyesalan yang sangat mendalam, sedih bercampur bingung mengetahui anaknya yang masih di bawah umur jadi korban pemerkosaan hingga melahirkan anak. Saya kan bingung, nggak tahu apa-apa. Masa nuduh anak saya hamil gitu. Kan anak saya lagi sekolah, lagi pesantren. Saya bukan melihat tubuh anak gitu waktu jalan gitu. Kok anak saya jalannya begini gitu. Heri Wirawan, guru pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, memperkosa 12 santriwati yang ia didik. Pelaku memperkosa muridnya hingga hamil dan bahkan melahirkan. Sejumlah korban bahkan diperkosa pelaku sejak mereka masih di bawah umur. Kasus ini telah masuk ke pengadilan dan sidang lanjutan akan kembali digelar pada tanggal 21 Desember dengan agenda mendengarkan kesaksian korban. Tim Liputan, Anyus melaporkan. Pemirsa, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP 2A Kabupaten Garut menyebutkan jika korban ruda paksa santriwati Ponpes Madani sebenarnya berjumlah 21 orang. Semua korban adalah anak usia 13 hingga 17 tahun. Mayoritas korban berasal dari Kabupaten Garut. Dan sudah terhubung melalui Zoom Ketua P2TP 2A Garut, Ibu Diah Kurniasari. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mas. Selamat Baik. sore. Ini saya konfirmasi berkaitan dengan jumlah, sebetulnya 21 yang Ibu sampaikan, tapi jaksa menyebut ada 13 korban. Seperti apa sebetulnya? Bukan, di BAP awal itu 20. Dari sudah dikelirkan 20, nah 13 korban dan 7 saksi. Nah ini yang sebenarnya. Baik, jadi di persidangan seperti itu. Baik, dan ini mayoritas adalah warga Garut ya Bu ya? Iya, betul. Baik,
siapa saja sebetulnya mereka? Dalam artian, benarkah mereka merupakan anak dari keluarga miskin yang menginginkan untuk bersekolah lebih jauh begitu karena sekolah yang dimaksud gratis kabarnya? Betul. Ya mereka rata-rata ya keluarga yang tidak mampu. Jadi pas ada penawaran sekolah gratis itu juga nanti sekolahnya sampai kuliah yang dijanjikan mereka, mereka ingin dan ternyata setelah itu ya mereka mengajak, yang diajak itu ya saudara, tetangga dekat seperti itu. Jadi akhirnya memang ya banyak anak-anak kami yang ada di tempat itu gitu Mas. Baik, ini selama pendampingan sejak kasus ini terungkap hingga kini bagaimana kondisi para korban, Ibu? Waktu awal memang kami merasakan bagaimana beratnya mereka ya dengan keadaan yang baru punya bayi, ada yang hamil, nah waktu itu. Tapi kalau sekarang mereka tuh sudah tenang. Apalagi di waktu persidangan kemarin 1, 2, 3 itu kami mendampingi mereka, mereka sudah kuat dan mereka pun percaya diri, mereka menjawab semua pertanyaan hakim dan jaksa itu dengan sangat berani. Nah inilah. Tapi sekarang pemberitaan ini terbuka ke media, nah ini mereka juga jadi terusik juga, mereka jadi takut seperti itu juga. Baik, jadi apa yang diharapkan oleh para korban, komunikasi Ibu dengan mereka selama ini sebetulnya? Mereka tetap ingin bersekolah. Nah ini insya Allah kita akan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan atau Kemenak yang selama ini mereka sekolah di yayasan ini. Iya. Nah ini kami akan membantu mereka setelah ini. Mungkin kalau yang baru lahir atau yang sedang menyusui ini kami belum ya. Tapi kalau yang menjadi korban dan ini insya Allah memang sekarang sudah ada yang sekolah juga, tapi sekolah. Baik. Tapi kemarin ada 2, tapi ternyata baru 1 minggu sekolah ini tahu mereka punya anak, mereka dikeluarkan. Nah inilah yang membuat kami sedih juga. Apa yang akan dilakukan oleh P2TP2A Garut untuk bisa memastikan hak belajar dari korban ini terpenuhi? Karena tadi ada ya yang ketahuan punya anak ya. Dan ada catatan tersendiri dari sekolah. Kami akan membantu, kami akan terus memantau dan kami akan mensupport anak-anak ini untuk kembali ke sekolah. Karena tetap kalau ditanya kalian mau sekolah, walaupun waktu mereka di sana itu terbuang percuma. Karena ada yang udah lulus dari SD dia di sana, lulus SD, SMP ternyata ijazahnya bodong. Jadi itu tidak terdaftar ijazah mereka. Nah ini juga akan kami bantu bagaimana mungkin dengan kejar paket atau seperti apa. Nah ini. Dan mereka rata-rata ingin kuliah. Inilah. Baik. Mereka ingin keluarga menjadi kebanggaan keluarga, menjadi sarjana dan lainnya. Dan itu akan coba untuk dibantu ya oleh pemerintah Kabupaten Garut. Kami akan bantu. Untuk anak-anaknya pun insya Allah untuk akte kelahiran ini kan menjadi kendala juga. Nah kami akan didata dan kami akan langsung nanti ke Disdukcapil Kabupaten Garut untuk meminta bagaimana anak-anak nanti mempunyai akte kelahiran seperti itu. Baik, ini kan sebetulnya kasus sudah terjadi sejak tahun 2016. Sebetulnya kalau kita boleh merunut ke belakang, asal mula terungkapnya kasus ini seperti apa Ibu Dia? Ya mereka tuh ya kurun waktu 2016 sampai 2021. Nah di waktu terbukanya itu di bulan Mei, di mana ada beberapa anak yang pulang ke kampungnya dan seorang ibu melihat ada perubahan pada diri anaknya, dia tanya kenapa kamu, akhirnya dia menangis, dia waktu itu 4 bulan sudah hamil. Nah setelah itu dengan kepala desa dan 2 orang saksi mereka langsung ke Polda melaporkan. Nah alhamdulillah juga ternyata Polda juga gerak cepat langsung ke TKP. Nah ternyata pas dibongkar rumah itu ternyata banyak anak Kabupaten Garut yang lainnya yang ada di dalam bukan pesantren, yayasan ini.
Baik, dan untuk di yayasannya sendiri apakah ada pihak lain selain tersangka Heri Wirawan? Ini kalau menurut cerita anak-anak, jadi tidak ada lagi pengurus di dalam rumah itu atau di yayasan itu, cuman ada Heri yang dia keluar masuk dan anak-anak. Jadi anak-anak ini mempunyai tugas juga, ada yang memasak, ada yang bagian bersih-bersih. Dan kalaupun mereka waktunya belajar, ternyata itu adalah kayak homeschooling gitu, ada guru panggil yang datang. Nah, seperti itu. Baik, Ibu Dia, ini juga berkaitan dengan tuntutan dari jaksa. Apakah ada harapan khusus yang disampaikan oleh pihak keluarga? Tapi nanti kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan ini dan pemirsa tetaplah bersama kami, tetaplah di MNC News.